Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dewa Mancing Channel. Jadi pada video kali ini kebetulan sekali reel saya mengalami gejala, yaitu oblak di sini. Nah, ya, jadi oblak di area sini ya. Jadi saat saya memutar itu rasanya seperti goyang. Nah, ini ya. Ini kebetulan sudah saya buka tadi. Ini. Ya. Jadi ini menandakan bahwa ada space atau ada celah di antara bearing yang berada di tutup atas atau di tutup bawah. Jadi kita harus membuka dulu cover ini untuk mengetahui di mana terdapat celah dari yang menyebabkan goyang ini. Nah, ini goyang sekali ya. Jadi ini kita buka dulu. Oke, teman-teman, banyak sekali saya melihat beberapa video teman-teman membuka nut ini menggunakan tang, teman-teman ya. Jadi saya juga pernah melakukannya. Jadi untuk membuat reel kita semakin awet dan juga tidak lecet, ada baiknya kita menggunakan kunci pas, teman-teman ya. Jadi kecuali teman-teman benar-benar terdesak, baru teman-teman gunakan tang. Tapi selagi ada kunci pas, ada baiknya kita gunakan saja kunci pas ini, teman-teman. Sorry, ada motor lewat barusan, teman-teman. Jadi kita buka dulu nutnya ini, teman-teman ya, rotor nut ini. Setelah kita buka, kita letakkan dulu, kita angkat, baru kita buka engkolannya. Jadi untuk mempercepat durasi tadi, untuk bagian baut 4 ini sudah saya lepas, teman-teman ya. Jadi bisa langsung dibuka. Jadi apabila di sini beberapa reel belum ada spacer ring, teman-teman ya, atau ring spacer yang bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Jadi spacer ring ini fungsinya untuk mendekatkan jarak atau mengisi apabila terdapat rongga atau celah yang ada di antara drive gear dan juga bearing yang ada di cover ini. Jadi apabila dia longgar, dia akan goyang seperti ini. Seperti ini ya, dia akan goyang apabila longgar. Tapi apabila ada spacer ring yang mengganjalnya, maka dia akan rapat. Karena nanti kan dia bisa bermain seperti ini nanti. Nah, kalau tidak spacer ring, dia bisa maju mundur seperti ini. Tetapi apabila ada spacering, maju mundur tadi tidak terjadi karena sudah ditekan dengan bearing dan juga spacering. Usahakan dalam mencari spacering, yang harus diperhatikan adalah spacering ini bagian lingkaran ini harus menempel di bagian bearing, bukan di tengah-tengahnya, tetapi di bagian dalam seperti ini. Nah, ya, tapi di bagian dalamnya. Oke. Ya, bukan di tengah-tengah atau di bagian yang paling luar, tapi di bagian dalam, paling dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, bisa teman-teman lihat. Jadi ini spacering yang pas, teman-teman. Apabila di spaceringnya, coba saya ambil dulu contoh ya. Ya, tidak pas itu spaceringnya seperti ini. Seperti ini. Apabila dia menutupi bagian luar, atau bagian yang bolongan ini ya. Spacering yang baik adalah spacering yang dia menutupi lingkaran yang spacering yang baik adalah spacer yang menutupi lingkaran ini ya, yang bagian dalam. Nah, dia harus menutupi bagian dalam ini, bukan bagian tengah atau bagian luar. Seperti itu ya, teman-teman, untuk menentukan spacering yang pas. Jadi ini saya memiliki sebuah spacer yang pas di tengah-tengah seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi dia khususnya untuk menekan dan tidak membuat dia lengket karena posisinya pas di bagian dalam putarannya, teman-teman. Jadi apabila nanti reel teman-teman mengalami goyang ya, teman-teman, atau maju mundur seperti ini, maju mundur seperti ini gearnya, maka teman-teman harus menambahkan sebuah
spacering seperti ini ya. Teman-teman harus menambahkan spacering seperti ini di sini. Sebelum ditambahkan, teman-teman boleh menambahkan grease, boleh menambahkan grease di sini supaya untuk melindungi saja fungsinya teman-teman ya, sama untuk memperhalus putaran teman-teman. Jangan terlalu banyak, sedikit saja teman-teman, secukupnya saja. Oke. Ya, apabila sudah, baru kita pasangkan spaceringnya teman-teman, seperti itu. Untuk pemasangan ini jangan terlalu tebal, karena apabila spaceringnya tebal maka nanti teman-teman akan sulit untuk mengunci bagian bodi teman-teman ya. Jadi bodi teman-teman tidak bisa rapat. Jadi apabila itu spaceringnya terlalu tebal, maka nanti dia nggak bisa ditekan rapat, dia akan ada celah di sini teman-teman. Jadi usahakan untuk membuat spacering yang, atau mencari atau membeli spacering yang tipisnya pas teman-teman ya. Nanti dicoba-coba saja, nanti dicari ukuran yang paling pas teman-teman. Jadi ini sudah pas teman-teman ya. Nah, sudah dipasang spacering seperti ini. Jadi kita pasang dulu kunciannya seperti ini, sebelah sini. Saya engkolnya sebelah kiri teman-teman. Saya lepas. Setelah kita pasang, baru kita coba untuk putar gitu. Jadi kita putar ini untuk mengetahui apakah masih ada celah. Seperti ini teman-teman. Nah, tapi dia tidak goyang lagi ini teman-teman. Nah, ya, jadi dia tidak goyang. Kalau space seperti ini normal teman-teman ya. Oke, karena ini juga belum dikencangkan. Jadi akan kita pasang dulu keempat bautnya nih teman-teman. Jangan salah untuk dalam memasang bautnya, karena bisa menyebabkan rumahnya menjadi, bodi ini menjadi dol teman-teman ya. Jadi cari ukuran yang pas dalam pemasangan baut ini. Hati-hati dalam pemasangan baut ini, jangan sampai miring teman-teman. Nah, kalau miring nanti bisa menyebabkan dol ya. Nah, ini jadi kalau kita sudah kunci, tidak ada lagi ini teman-teman. Nah ya, jadi apabila spaceringnya pas dan sudah kita kunci dengan tempat baut ini, maka dia tidak ada lagi jarak. Sudah rapat banget ini teman-teman ya. Jadi kalau dia sudah rapat seperti ini, kita tidak boleh melakukan pemutaran ini teman-teman ya. Karena gear ini kan masih ada space untuk naik turun. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, kalau kita putar nanti bisa menyebabkan presisinya jadi terganggu teman-teman. Jadi ini harus kita pasang dulu rotornya. Kita pasang rotornya, kita olesi grease, fungsinya untuk melindungi teman-teman. Kita olesi grease, fungsinya untuk melindungi teman-teman ya. Kita olesi grease dulu. Setelah kita olesi grease, baru kita pasang lagi. Nah, seperti ini. Oke. Jangan lupa untuk mengencangkan. Jangan terlalu kencang teman-teman ya. Dikira-kira saja, jangan terlalu kencang, karena apabila terlalu kencang nanti bisa menyebabkan
putaran menjadi berat karena lengket ini teman-teman ya. Oke, jadi ini saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jadi kesimpulannya itu, apabila reel teman-teman mengalami oblak di bagian engkol ini, teman-teman telusuri dulu apakah oblak itu berasal dari knob ini, atau dari sambungan handle, atau dari drive gearnya. Udah dari drive gear, caranya adalah dengan mengecek apakah ada space ya antara drive gear dan bearing teman-teman. Apabila ada, maka teman-teman boleh menambahkan spacering di tempat yang saya pasang tadi teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam mengatasi masalah-masalah yang ada pada reelnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe teman-teman untuk mendukung channel saya, sehingga saya semangat untuk membuat channel ini sehingga saya semakin semangat dalam membuat video-video untuk channel ini teman-teman, sehingga videonya nanti dapat membantu teman-teman dalam memperbaiki reel teman-teman ya. Jadi untuk mendukung channel saya ini, teman-teman bisa komentar di kolom komentar video ini dengan masalah reel yang teman-teman hadapi, dan juga teman-teman bisa memberikan saran ataupun teman-teman bisa membagikan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe dan juga sudah membagikan video ini. Semoga diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Dan akhir kata, saya Dewa Mancing undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di next video.